Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu tema pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul Harapan Tuhan atas diri kita. Saya ulang saudara ya. Hari ini kita fokus bicara tentang harapan Tuhan atas diri kita, atas hidup kita. Kenapa pagi ini firman Tuhan saya berikan judul Harapan Tuhan atas diri kita? Karena jujur saja saudara ya, mungkin selama ini fokus kita itu hanya kepada harapan-harapan kita sama Tuhan. Ya, sampai kita lupa, sampai kita tidak menyadari bahwa ternyata Tuhan itu memiliki harapan-harapan atas kehidupan kita. Tapi fokus kita hanya harapan-harapan kita sama Tuhan. Padahal Tuhan punya kepentingan, Tuhan itu mempunyai harapan atas kehidupan setiap kita. Saya tidak berkata kalau kita punya harapan sama Tuhan itu salah, tidak. Karena memang selama ini kita mungkin sering diajarkan, kita sama-sama sering belajar bahwa kita ini harus berharap kepada Tuhan. Itu adalah benar. Kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, kita mau berharap kepada siapa? Dia satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Maka saya katakan itu tidak salah. Ini benar 100% bahwa memang kita diajar, kita kalau punya masalah, kita kalau punya kesulitan berharapnya hanya kepada Tuhan. Jangan ada berani berharap kepada yang lain, kepada manusia, kepada orang pintar, apalagi kepada kuasa setan. Cuman satu pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, seringkali kita nggak sadar, kita ini hanya berkutat, berfokus kepada harapan kepada Tuhan, iman percaya kepada Tuhan. Kita lupa Tuhan punya kepentingan. Tuhan ternyata punya harapan besar juga atas diri kita. Itu yang saya coba sampaikan sama saudara. Tidak salah berharap pada Tuhan, tapi dengarkan kata-kata saya. Tetapi akan menjadi salah berharap pada Tuhan, tidak salah. Dengar baik. Tapi itu semua akan menjadi salah kaprah, meleset dari sasaran. Bahkan saya berani berkata menjadi salah iman Kristen kita. Kalau kita hanya berfokusnya, hanya berkutatnya, berharap pada Tuhan, berharap pada Tuhan, Anda jadi lupa. Ya, Tuhan ternyata punya harapan kepentingan atas hidup kita. Di mana dasar ayatnya? Ini dasar ayatnya. Hidup kita bukan punya kita, hidup kita punya Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Mari bersama-sama kita akan membaca ayat ini saudara ya. 1, 2, dan 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya tertarik dengan kata harganya telah lunas dibayar. Kalau Anda membaca versi Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, kita itu dikatakan ini, sebab kamu telah dibeli dan sangat mahal harganya. Mahal sekali harganya. Itu kata firman Allah, terjemahan firman Allah yang hidup. Kata dibeli, kita itu dibeli sama Tuhan. Lewat apa? Lewat korban kematiannya di atas kayu salib. Terjemahan firman Allah yang hidup, Tuhan beli kita itu dengan harga yang sangat mahal. 1 Petrus katakan dengan darahnya dia beli kita, dengan nyawanya. Makanya sangat mahal. Berapa mahalnya? Tak terukur mahalnya. Sebab Tuhan beli kita dengan nyawanya yang paling berharga, dengan darahnya, makanya sangat mahal. Anda bertanya, kenapa kita dibeli? Karena kita tahu Tuhan beli kita, Tuhan menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal. Karena dulu kita itu menjadi budaknya dosa. Kita itu menggadaikan diri kita menjadi hamba dosa. Makanya Yesus tujuannya datang ke dunia adalah membeli kita dengan darah yang mahal. Kalau saya terangkan dari awal ya, saya gak sempat tulis tapi saya terangkan. Dalam terjemahan teks bahasa Yunani itu ada istilah begini, apolutrosis. Apa itu apolutrosis? Apolutrosis itu adalah seseorang yang pergi ke pasar budak, dia mau beli budak, ya.
Jadi zaman dulu itu ada pasar, zaman dulu ya 2000 tahun yang lalu itu kayak ada bangsal gitu ya. Lalu ada kayak apa ya, tempat-tempat tersendiri gitu ya. Ini jualan sayur, ini jualan daging, ini jualan ikan, ini jualan ini, bagian ini jualan budak, ada pasar budak. Orang kalau mau beli budak apolutrosis perginya ke pasar, beli budak dengan harga jumlah yang tertentu. Kalau misalnya ada budak yang suka berontak, budak yang suka melawan, budak yang maunya apa ya, melarikan diri, itu dirantai tangannya, bahkan disel, dikerangkeng. Seperti itu keadaannya. Orang beli budak ke pasar budak. Kenapa beli budak? Pakai uang dengan jumlah tertentu. Nah, Alkitab gambarkan ketika Tuhan beli kita itu dengan bahasa apolutrosis, bahasa Yunani. Seperti membeli budak, karena setiap orang berdosa itu budaknya dosa. Kalau Anda mau pengen jelasnya, itu ada dalam Yohanes pasal 8. Kalau nggak salah di ayat 40. Saya boleh minta tolong multimedia ya. Yesus sendiri yang berkata sesungguhnya orang berbuat dosa, ayat 34 sorry. Yohanes 8 ayat 34, setiap orang berbuat dosa itu budak dosa, apolutrosis. Bisa diberikan multimedia? Coba sama-sama kita baca ayat ini ya. Yohanes pasal 8 ayat 34, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini dia. Yesus sendiri yang berkata, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Jadi setiap kita berbuat dosa, kita itu budaknya dosa, hambanya dosa. Sekali bikin dosa, akan diikat sama dosa, diperbudak sama dosa. Kalau orang berkata begini, saya itu bebas bikin dosa. Kalau ada dengar ya, ada orang berkata begini, Pak, saya bebas bikin dosa. Saya bebas zina, saya bebas pakai narkoba, saya bebas merokok, saya bebas judi, saya bebas judi, mabuk dan seterusnya. Bukan bebas. Itu bukan kebebasan, itu diperbudak sama dosanya. Kalau orang berkata saya bebas bikin berzina, dia diikat, diperbudak, diperhamba sama dosa zina, bukan bebas. Sekali bikin dosa, Yesus yang buka rahasia ini. Setiap kali orang buat dosa, dia itu hambanya dosa. Dosa tidak akan melepaskan kita. Dosa itu bahaya. Saya mau kasih tahu, berdasarkan Yohanes 8:34, Yesus yang mengajar bahayanya dosa, dia mengikat. Bahayanya dosa, dia memperbudak kita, memperhamba kita. Kita nggak bisa jadi orang merdeka, kita nggak bisa jadi orang bebas. Terikat sama dosa, bukan bebas saudara ya. Makanya Yesus tujuannya datang ke dalam dunia ini, dia bebaskan kita dengan cara membeli dengan harga yang sangat mahal. Kata terjemahan Alkitab yang hidup itu saudara ya, dengan darah yang sangat mahal, kata Alkitab, membeli. Makanya dikatakan, saya lengkapi pembacaannya, 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu dikatakan apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa kita mesti muliakan Allah dengan tubuh kita? Tubuh yang sudah dibeli. Karena tubuh kita, hidup kita bukan punya kita lagi. Punya siapa? Punya Tuhan. Sudah dibeli kok kita. Makanya hidup ini punya Tuhan. Saya cuma ingatkan mengingatkan saudara pagi ini, hidup kita, tubuh kita itu punya Tuhan. Hidupmu punyanya Dia, punyanya Tuhan. Sehingga kita nggak bisa berkata, tidak boleh berkata, dan tidak bisa kita berkata, hidup saya suka-suka saya dong. Hidup saya yang mau-maunya gua, tangan ini yang maunya gua, mau tonjok orang, hantam orang, suka-suka saya. Nggak bisa dong. Ini kaki-kaki saya mau pakai apa, melangkah pergi kemana, suka-suka saya, nggak bisa. Seluruh tubuh kita dari kepala, rambut sampai kaki, tubuh kita telah dibeli, itu punya Tuhan. Gitu loh saudara. Anda pun nggak bisa berkata, saya mau pelayanan, melayani Tuhan, ya suka-suka saya melayani Tuhan. Pakai ditegur segala, pakai dinasihati segala. Saya melayani Tuhan saja udah bersyukur. Nggak bisa begitu.
Kita melayani Tuhan karena memang itu bagian kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena memang Alkitab katakan tubuh kita punya Tuhan, itu dia. Tuhan sudah beli kok. Dulu diikat sama dosa. Dulu jadi hamba budaknya dosa. Yesus beli bukan dengan harga yang murah. Dengan darah yang mahal. Harga yang sangat mahal. Terjemahan firman Allah yang hidup. Makanya kita bersyukur, kita jadi orang-orang merdeka. Saya kasih gambaran sama saudara soal membeli ya. Saya pernah kasih contoh yang sederhana ini. Sejak masa pandemi yang namanya online shop itu top najak. Karena kita nggak boleh keluar rumah, semuanya transaksi dari mulai beli makanan sampai beli benda barang yang kita suka atau nggak suka itu lewat online shop. Masa pandemi top najak. Nah, online shopping, lihat gambar itu ya, seringkali membuat kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kita cuman iseng-iseng pakai HP kita, pakai iPad atau laptop saudara. Anda punya online shop aplikasi itu, Anda cuman lihat-lihat barang. Iseng-iseng lihat barang. Sebetulnya Anda gak butuh barang itu. Anda gak membutuhkan kok. Saya tidak tahu ya, apakah Anda beli barang online shop itu membutuhkan atau tidak? Bisa jadi orang membutuhkan. Tapi saya khususkan dalam pengajaran ini, kebanyakan kita, maksud saya mayoritas kita itu cuman iseng. Kita lihat barang-barang di online shop, kita tertarik sebetulnya, tapi kita nggak butuh, cuman iseng. Kita beli barang, cetek, saudaranya kita bayar gitu ya, transaksi itu. Sebetulnya kita nggak membutuhkan tuh barang, tapi kita beli. Itu yang pertama ya. Saya kasih contoh, seringkali kita membeli barang sesuatu di online shop yang bersifat online. Kita beli cuman iseng, tapi kita tidak membutuhkan sebetulnya. Begitu datang ya kita nggak pakai. Atau yang kedua, seringkali kita membeli sesuatu itu karena kita kasihan pada penjualnya. Contoh gambarnya jelas ya. Ada anak kecil sekolah, mungkin kelas 4-5 SD, itu jualan koran. Kita sebetulnya gak butuh korannya. Dia jualan pulang sekolah udah jam 1 siang, jam 2 siang. Beritanya sudah basi dong. Berita zaman sekarang Anda bisa lihat di YouTube, Anda bisa lihat di televisi. Memang ada orang suka membaca. Orang beli koran mah pagi-pagi, nanti pulang gereja baca koran, iya kan. Ini jam 1 siang, Anda udah gak butuh. Anda gak mau beli sebetulnya. Tapi ketika lihat Anda penjualnya anak kecil, atau biasanya penjualnya sudah tua renta, sudah opa-opa, kakek-kakek, nenek-nenek, kita kasihan gitu loh. Kita jatuh kasihan sama penjualnya. Kita beli korannya, kita beli bendanya. Sebetulnya kita juga gak butuh itu. Kita beli cuman karena jatuh kasihan, cuman karena kasihan gitu. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, saya baca ulang sekali lagi ya. Ada kata dibeli masalahnya. Makanya saya baca ulang sekali lagi, lihat baik-baik. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan beli kita, harganya lunas dibayar. Terjemahan firman Allah yang hidup, dengan harga yang sangat mahal kita dibeli. Dan saya mau ingatkan, pada waktu Tuhan beli kita, itu bukan iseng kayak kita di aplikasi online shop. Tuhan beli kita bukan seperti iseng di online shop, kita gak butuh sebetulnya. Seringkali kita salah paham ya kekristenan kita. Nah ini perlu saya ungkap sama saudara. Karena ada banyak orang Kristen pemahamannya gini, Tuhan datang ke dunia tebus dosa saya, sebetulnya Tuhan tuh gak butuh saya. Tuhan itu cuman kasihan saja, seperti kita sama anak sekolah kecil, kita beli korannya padahal kita gak butuh, cuman kasihan sama penjualnya. Seringkali gini loh pemahaman kita kayak begitu. Bahwa kita berpikir selama ini Tuhan datang ke dunia, dia berikan nyawanya, dia tumpahkan darahnya karena gini loh Pak, Tuhan kasihan sama kita. Nggak begitu loh saudara. Ini pemahaman yang salah. Tuhan beli kita itu bukan karena Tuhan nggak butuh kita. Tuhan beli kita dengan darahnya, dengan nyawanya. Itu bukan karena Tuhan cuman kasihan, jatuh kasihan sama kita. Tidak. Tuhan beli kita dengan darah yang mahal. Itu karena memang Tuhan membutuhkan kita.
Tuhan punya kepentingan sama kita, bahwa Tuhan beli kita dengan darahnya, sebab Tuhan punya tujuan yang besar. Tuhan punya visi yang besar. Tuhan punya harapan yang besar. Makanya dia beli kita. Bukan tidak ada harapan, bukan tidak ada tujuan. Tuhan punya tujuan, bukan sekedar nggak butuh, bukan karena cuman belas kasihan atau jatuh kasihan. Enggak. Dia punya visi besar, tujuan besar, dan harapan besar untuk kita. Untuk jadi apa? Mitra kerjanya. Tuhan butuh Anda dan saya. Tuhan butuh tubuh kita, hidup kita. Makanya Tuhan sampai jauh-jauh tinggalkan sorga, beli kita dengan mahal, tubuh kita untuk jadi miliknya, dipakai jadi alatnya. Itu yang Anda mesti paham. Jadi pemahaman yang salah, dia cuman kasihan sama saya, tapi dia nggak butuh saya. Tuhan butuh Anda. Siapapun kita, Tuhan butuh kita. Coba bayangkan kalau Anda beli satu barang, satu benda, harganya itu mahal banget. Kalau Anda rela memberi satu barang ya, sampai Anda mesti merogoh kocek yang dalam jumlah yang sangat besar benda itu. Saya yakin Anda pasti punya ekspektasi yang tinggi sama benda itu. Anda sangat membutuhkan benda itu, sampai Anda keluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Mahal Pak harganya. Saya percaya Anda butuh barang itu, Anda punya tujuan harapan sama barang itu, makanya Anda simpan baik-baik. Tidak mungkin dong orang rela keluarkan uang dalam jumlah yang besar membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Pasti ada butuh. Coba logikakan itu. Dengan Tuhan datang ke dalam dunia, apa Anda masih berpikir bahwa Tuhan gak butuh saya, dia cuma jatuh kasihan? Nah bener loh pemahaman kita selama ini. Memang dia kasihan, tapi dia butuh kita loh. Bukan sekedar hanya kasihan, dia butuh. Karena kita mau dijadikan mitra kerjanya. Makanya dari awal saya katakan adalah salah kalau kita hanya berfokus berputar-putar bahwa saya punya harapan sama Tuhan, saya punya harapan sama Tuhan, saya berharap pada dia. Memang kita harus berharap sama dia, tapi menjadi kesasar dan salah hidup kita kalau kita hanya berpikir selama ini harapanku hanya Tuhan. Apa Anda gak pernah mikir Tuhan juga punya kepentingan, harapan atas kehidupan saudara? Itu penting loh saudara. Coba kita lihat ayat ini ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1, sama-sama kita baca ya dua ayat ini. Lihat ayat ini mengatakan tentang hal ini. 1, 2, dan 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini dia ayatnya. Dia beli kita dengan darah yang mahal. Semahal apa? Sangat mahal. Tidak ada yang bisa tebus kita, membebaskan kita dari ikatan budak dosa. Ya tidak ada, hanya dengan darah Kristus, darah yang sangat mahal. Masa Tuhan tebus kita dengan darah yang sangat mahal, bukan murah, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan nyawanya sendiri. Lalu Tuhan gak punya tujuan gitu? Tuhan gak punya harapan? Kan gak begitu. Sama dengan Anda kan? Anda beli sesuatu yang mahal, Anda pasti punya tujuan. Saya mau pakai ini loh Pak, beli ini. Harganya memang mahal Pak, tapi fungsinya luar biasa Pak. Anda punya tujuan besar. Seperti itu Tuhan. Jadi pemahaman yang salah tadi taruh dulu. Saya ingin sadarkan kita bahwa Tuhan beli kita menjadi miliknya dengan darah yang mahal. Sebab Tuhan punya visi dan harapan yang besar untuk hidup kita. Makanya saya mau katakan gini, jangan Anda memandang keselamatan yang Tuhan beri kepada kita lewat darahnya itu sebatas hanya sebagai kasih karunia Tuhan. Saya percaya itu memang betul bahwa kita ditebus itu karena kasih karunia. Ya, bukan hanya tebusan saja ya, keselamatan. Kita hari ini bisa bernafas saja juga karena kasih karunia Tuhan. Anda bisa bangun pagi ini, bisa duduk kayak saya,
bisa berdiri kita, bisa jalan langkah demi langkah, bisa menyembah Tuhan. Oh, itu pasti pekerjaan kasih karunia. Dahsyat pekerjaan kasih karunia. Tapi saya ingin sampaikan pagi ini, jangan Anda memandang keselamatan dibeli dengan darah yang mahal itu hanya sebatas kasih karunia. Tapi Anda mesti memandang bahwa keselamatan lewat kasih karunia itu merupakan tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya. Kalau Anda memandang dia berikan darahnya, dia tebus kita dengan darah yang mahal, kita diselamatkan hanya sebatas itu kasih karunia-Nya, Pak. Anda akan hanya berhenti pada terima kasih Tuhan. Anda hanya berhenti pada titik aku mengucap syukur Engkau telah selamatkan aku. Berhenti sampai di situ. Anda akan memandang keselamatan kasih karunia itu merupakan tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya. Nggak cukup hanya terima kasih Tuhan. Ada tanggung jawab. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang dialami Paulus. Coba kita lihat ayat ini ya. Saya baca ayat ini buat setiap Anda. Dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-10. Ini ayat penting buat kita. Dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, pekerjaan kasih karunia atas hidup Paulus, aku, kata Paulus, adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus sadari dia diselamatkan karena pekerjaan kasih karunia. Anda kan tahu kan background latar belakangnya Rasul Paulus. Dia ini anti sama Yesus, anti sama pengikut Kristus, anti sama orang-orang Kristen. Dia pembunuh, teroris. Ada orang bersekutu, nyembah, memuji Tuhan, haleluya. Dia bikin buyar. Dia tangkap, masukin penjara. Dia punya surat kuasa dari imam kepala. Dia tukang heboh, bikin onar orang-orang Kristen. Bikin takut orang Kristen nih Paulus. Itu masa lalu, itu backgroundnya kehidupan seorang bernama Paulus. Penganiaya orang Kristen, penganiaya jemaat. Makanya dia berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi rasul aku sekarang, diselamatkan, itu pekerjaan kasih karunia. Tapi kita gak boleh berhenti sampai hanya kasih karunia. Nanti kita hanya berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat kasih karunia. Berhenti sampai di situ. Lanjutannya ada. Dan perhatikan, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, ini penting, tidak sia-sia. Berarti Paulus memandang apa? Ada tanggung jawabnya. Saya pun boleh kan berkata kepada Anda, jangan sampai loh saudara ya, kasih karunia Tuhan yang bekerja hebat menyerbu hidupmu itu hanya berhenti hanya sampai di sini. Terima kasih buat kasih karuniamu. Engkau sudah sembuhkan aku. Engkau sudah berkati aku. Itu pekerjaan kasih karunia. Jalanku yang buntu engkau buka. Itu pekerjaan kasih karunia. Tadinya kita itu useless menjadi useful. Tidak ada harapan. Sekarang penuh harapan. Tadi hidup kita hancur. Dipulihkan Tuhan. Iya kan? Tadi hidup kita kacau balau kayak Paulus. Dipulihkan loh jadi kenal Tuhan. Bisnis berantakan, diangkat, dipulihkan Tuhan. Anda dulu gak ada apa-apanya, sekarang apa-apa gitu ya. Anda jadi orang sukses, Anda jadi orang terhormat, Anda jadi orang dikenal di tengah-tengah masyarakat. Memangnya itu kemampuan saudarakah? Itu saya mau ingatkan, pekerjaan kasih karunia yang hebat yang bekerja dalam diri saudara. Masakan kasih karunia yang hebat bekerja dalam hidupmu, kata Paulus, semuanya menjadi sia-sia. Maksudnya apa pendeta sia-sia? Ya kalau engkau terima berkat kasih karunia, hidupmu diubah penuh harapan, hidupmu sekarang tenang menikmati kebaikan Tuhan. Tapi engkau tidak cinta Tuhan. Tapi engkau sama sekali malas beribadah. Engkau melupakan Tuhan, engkau membelakangi Tuhan. Itu namanya pekerjaan kasih karunia. Jadi sia-sia. Hidupmu sama dengan orang dunia, cara kerjamu sama dengan orang dunia. Itu pekerjaan kasih karunia jadi sia-sia loh. Saya berdoa ada paham ini. Jangan memandang kasih karunia hanya sebatas gini, oh terima kasih Tuhan. Keselamatan hanya kasih karunia, hanya berhenti pada bersyukur. Ada tanggung jawab loh kasih karunia keselamatan. Ada tanggung jawab loh kasih karunia yang hebat yang menyerbu bekerja dalam hidup kita.
Jangan sia-sia kata Paulus. Saya lanjut ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Keren ini rasul ini. Daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Terus balik pada kasih karunia yang menyelamatkan dia. Kita ada hari ini, itu pekerjaan kasih karunia yang selamatkan kita. Hidup penuh dengan harapan. Jangan sia-sia. Paulus katakan, aku bekerja lebih keras dari mereka semua itu. Siapa mereka semua itu? Para rasul-rasul yang lain. Aku tidak mau kalah. Aku bekerja lebih giat untuk Tuhan. Hidup untuk berbuah, itu Paulus. Jadi dari sini kita udah menemukan, oh ternyata Tuhan itu beli saya dengan darahnya. Ditebus, tubuhku, hidupku bukan milikku lagi, miliknya dia. Untuk apa kita jadi miliknya dia? Tuhan punya harapan besar sama kita. Tuhan punya tujuan besar dalam hidup kita. Visinya besar. Untuk apa? Dijadikan kita mitra kerjanya di dunia ini. Saya teringat saya pernah baca, buku saya itu sudah nggak ada ya itu ya. Jadi saya nggak sempat ulang baca lagi. Dipinjam teman saya tidak balik. Buku yang judulnya adalah Purpose Driven Life. Buku itu masih ada dijual, tapi agak susah juga carinya ya. Itu ditulis oleh Rick Warren. Salah satu tulisannya saya masih ingat. Rick Warren katakan begini, kita itu ditempatkan di dunia ini bukan cuma menikmati, bukan cuma menghabiskan sumber daya alam, kata Rick Warren, cuma makan, minum, bernafas, tinggal di rumah kita, bertempat tinggal, dan seterusnya. Cuma menikmati, menghabiskan sumber berkat daripada Tuhan. Padahal Tuhan punya tujuan besar. Kita ditempatkan di dunia ini. Makanya judulnya adalah Purpose Driven Life. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau cuman ingatkan, Tuhan selamatkan kita, Tuhan berkati saudara, ya kita dijadikan miliknya. Ternyata Tuhan punya tujuan. Salah satu tujuannya, saya coba tunjukkan sama saudara. Ayat yang tidak asing, saya ingin kita sama-sama membaca ini ayat. Matius 28. Di ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Saudara, ayo sama-sama baca dua ayat ini. 1, 2, dan 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini salah satu tujuan besar, visi besar, tujuan besar Tuhan atas hidup kita yang dibeli Tuhan dengan darah yang mahal. Tujuannya apa? Dijadikan teman kerjanya di dunia ini. Jadi kalau kita masih ada hidup hari ini, Tuhan punya tujuan atas hidup Anda semua. Anda dijadikan mitra kerjanya di dunia ini. Untuk apa? Untuk selamatkan orang. Pergilah, kita gak boleh diem. Jangan cuma menikmati berkat, hanya diem. Terima kasih Tuhan, diem di tempat. Tuhan katakan Anda mesti mobile, Anda mesti aktif bergerak. Pergilah kata Tuhan. Pergi untuk apa? Jadikanlah semua bangsa, semua orang menjadi muridku. Sampai dibaptis, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini tugas kita masing-masing, bukan cuma tugas pendeta. Ada bergerak sampai memuridkan orang, memuridkan bangsa-bangsa. Setelah mereka dimuridkan, percaya sama Tuhan, sampai dibaptis. Kawal mereka, mentorin mereka, tetap dekatin mereka. Sampai mereka, saya siap dibaptis Pak. Itu memuridkan. Memuridkan itu artinya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sampai betul-betul jadi murid seperti saudara. Murid itu apa Pak Pendeta? Murid Tuhan itu sampai melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu murid. Itu tugas Anda. Tuhan tebus kita, dijadikan miliknya, tebus dengan harga yang sangat mahal. Tuhan punya tujuan besar supaya banyak orang diselamatkan. Lihat sekeliling kita, jadikan mereka muridnya Tuhan. Jadi murid Tuhan itu sampai mereka melakukan perintahnya Tuhan. Kita masih hidup hari ini, itu kesempatan besar buat kita, kesempatan emas. Setiap hari kesempatan untuk orang-orang diselamatkan. Lihat sekeliling kita,
Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas saudara. Anda semakin dipakai. Bahkan Anda bisa sharingkan khotbah ini di channel Johannes. Saya punya pribadi channel YouTube namanya Johannes Natali. Itu khusus hanya khotbah. Ya, Anda bisa sharingkan itu khotbah. Anda juga bisa sharingkan ibadah channel GSPD Philadelphia Jombang kepada banyak orang. Pujian penyembahannya saya percaya juga memberkati. Firman-Nya juga memberkati. Bagikan. Ambil andil bagian. Jangan cuma diam. Pergilah kata Tuhan. Bergerak aktif. Memuridkan banyak orang. Kawal sampai dibaptis. Sampai mereka seperti Anda melakukan segala perintah Tuhan. Itu namanya murid. Hari ini kita memahami. Jangan hanya berkutat fokus hanya. Oh, pengharapan saya sama Tuhan. Saya berharap hanya pada Tuhan. Itu betul. Tapi jangan lupa. Tuhan punya harapan sama kita. Untuk apa? Dijadikan mitra kerjanya. Ada banyak orang diberkati, dipulihkan, disembuhkan, tertolong lewat kehidupan saudara.